Salam semua sahabat jiwa, selamat datang di channel Semesta Reading Energy. Sebelum menyimak video, ada baiknya diperhatikan poin-poin berikut ini. Pembacaan energi di setiap video bersifat umum, tentu saja tidak resonate untuk semua orang. Banyak pelajaran yang bisa ditemukan dari setiap pembacaan energi, tetapi jika terasa berat dan membingungkan, akan lebih baik jika dijadikan hiburan saja. Energi dalam video bisa saja terbolak-balik, tidak ada unsur magic di dalam channel ini, semua murni dari mempelajari rahasia-rahasia kartu tarot dan oracle. Mohon ambil dan serap energi baiknya saja dan tinggalkan yang tidak baik. Terakhir, semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang luas, jalan keluar, dan kesembuhan dari Tuhan alam semesta. Terima kasih untuk semua dukungannya. Reading kali ini bercerita tentang diri kalian yang menyimak, membaca apa yang sedang kalian rasakan atau ingin disampaikan, tetapi bisa saja energi reading ini justru membaca orang yang sedang terkoneksi dengan kalian. Kartu pertama yang keluar adalah duality. Kartu itu menunjukkan ada dua kepribadian dalam diri kalian yang saling bertentangan satu sama lain. Ada kebiasaan dalam diri kalian yang sering menilai sesuatu, misalnya bertemu dengan seseorang, kalian akan segera menilai dengan nilai negatif kemudian akan mencari nilai positifnya. Sering kali kalimat, apa ya motif orang ini baik padaku, tidak boleh begitu, mungkin dia memang baik, kebiasaan kalian ini sudah sejak lama ada. Hal itu bukanlah sesuatu yang menyeramkan seperti di film-film horor atau film psikologi. Sering berbicara dengan diri sendiri menunjukkan kecerdasan jiwa seseorang selama perbincangan yang terjadi untuk memilih jalan terbaik. Kalian seringkali mencoba melihat sisi positif dari hubungan dengan seseorang yang sangat intens, tetapi sangat sulit untuk menolak prasangka-prasangka buruk yang sering datang. Terutama jika datang tantangan kehidupan yang memperlihatkan susahnya penyatuan suatu hubungan dengan seseorang, misalnya penerimaan dari orang tua, keluarga besar, anak-anak, atau pandangan orang lain terhadap koneksi yang sedang kalian rasakan. Pertanyaan-pertanyaan, apakah keluargaku bisa menerima koneksi ini? Apakah keluarganya bisa menerima? Kayaknya dia anak manja, pasti ibunya suka ikut campur, dan lain-lain. Semua pertanyaan itu terkadang meruntuhkan tekad kalian yang ingin berubah menjadi pribadi berpikiran positif. Tetapi, kalian juga seringkali mendengar suara jiwa yang menyuarakan apapun bisa terjadi, kalian berdua akan bersama. Suara jiwa dan suara pikiran sedang bertarung dalam diri kalian yang menyimak. Artinya kalian memiliki banyak rasa tidak aman yang menyebabkan kalian sering kali jalan di tempat, dan menjadi penyebab tumbuhnya pertentangan-pertentangan dalam diri kalian. Seperti faktor finansial yang terlihat ada banyak peluang, tetapi rasa insecurity untuk memulai atau melangkah lebih maju menghalangi langkah kalian. Begitu juga dalam sisi kesembuhan, kalian seringkali merasa harus melakukan sesuatu di luar kebiasaan agar bisa sembuh, tetapi insecurity lagi-lagi menghalangi. Semua itu tentu saja berdampak bagi kehidupan romansa. Jika saat ini kalian sudah berpasangan, penyebab kalian bisa bersamanya karena merasa berada di zona nyaman. Pasangan menawarkan zona nyaman, artinya, pasangan kalian tidak menimbulkan pertentangan atau menciptakan pertanyaan. Saya memaklumi semua insecurity tersebut, karena kita semua seringkali lebih memikirkan perkataan orang lain daripada intuisi sendiri. Terutama masyarakat Indonesia yang terbiasa membicarakan orang lain dan gampang menilai orang lain, kebiasaan seperti itu otomatis akan kembali kepada diri sendiri. Kita akhirnya menjadi rentan dengan omongan dan penilaian orang lain, karena memaksa tampil sempurna untuk menghindari omongan dan penilaian negatif dari orang lain. Duality ini memaksa kalian mencari-cari jawaban yang bisa menguatkan impian yang kalian inginkan. Tetapi jawaban yang kalian dapatkan terkadang kembali kalian ragukan lagi. Kalian terkadang stres sendiri terutama jika menemukan jawaban yang jujur. Kenapa jawaban jujur membuat kalian stres? Karena ego kalian sering bertentangan dengan jawaban jujur meskipun hati kecil kalian menyetujuinya. Di susunan kartu terlihat,
Kalian sebenarnya menyukai seseorang tetapi seringkali sikap yang kalian tunjukkan berbeda, jadi seperti menentang suara hati sendiri. Beberapa dari kalian yang resonate mungkin akan mengatakan, apakah kita harus menunjukkan rasa suka pada hal-hal itu menyalahi aturan masyarakat? Yang dimaksud oleh reading ini adalah, jika kalian menyukai seseorang sebaiknya jangan malah menunjukkan penolakan padahal hati sangat menginginkan. Ada baiknya jujur dulu dengan perasaan sendiri lalu serahkan semuanya kepada jalan terbaik. Jika jalan terlihat buntu, diam adalah jalan terbaik bagi kalian. Hal ini sangat penting, karena tanpa kalian sadari, kalian adalah sosok yang mampu memanifestasi keinginan, tetapi kebanyakan manifestasi tersebut gagal karena duality tadi. Saya tidak heran jika kalian sering mendapatkan sesuatu yang terbesit dalam keinginan, tetapi kebanyakan keinginan kuat banyak yang gagal. Faktor duality tadi, pertentangan suara hati dan suara pikiran, yang saling bentrok menjadi penyebab utamanya. Itu sebabnya sangat diperlukan self-love, shadow work, dan meditasi, agar bisa menyatukan seluruh kekuatan diri. Akan ada fase kosong yang datang kepada kalian, seolah-olah semua terasa hampa. Fase itu datang untuk membentuk ruang kosong agar bisa menerima pemahaman baru. Pemahaman itu berkaitan dengan seseorang yang sedang menjadi fokus utama dalam hidup kalian saat ini. Seseorang ini sering menjadi bahan pikiran dan menguasai perasaan kalian. Kalian bahkan sering mencari tahu kegiatan dan informasi tentang orang ini. Orang ini adalah sosok yang saya sebutkan di awal tadi. Orang yang kalian pikirkan dengan intens, yang membentuk duality kalian semakin kuat. Sebenarnya orang ini sangat kalian sukai, kalian mengaguminya, terkadang kalian membayangkan bagaimana rasanya hidup bersama dengannya. Bayangan-bayangan menghabiskan waktu bersama orang ini sering kali hadir. Banyak kesamaan di antara kalian berdua yang membuat kalian nyaman. Bisa jadi kalian berdua sedang atau pernah berada di hubungan toksik penuh manipulatif, atau sama-sama menyukai games dan olahraga. Ada kesamaan yang menyatukan kalian dan akan membentuk kalian berdua menjadi teamwork yang ideal. Orang yang sedang kalian pikirkan ini juga menyukai kalian dan mempunyai sudut pandang sama tentang kesukaan tadi. Kartu berikutnya adalah kartu chemistry yang menunjukkan chemistry kuat ada dalam koneksi di antara kalian berdua. Orang yang kalian pikirkan merasakan chemistry kuat, kalian juga merasakan hal yang sama. Ada chemistry yang tidak bisa diabaikan. Bagi orang yang kalian pikirkan, kalian memiliki vibrasi magnet yang selalu menariknya untuk terus memperhatikan kalian. Begitu juga sebaliknya. Kalian merasa orang itu memiliki vibrasi magnet yang menarik kalian untuk selalu memikirkannya. Namun kalian seringkali berpikir, apakah orang sepertinya akan menyukaiku? Dalam hati terdalam, kalian seperti mengenali orang itu di suatu tempat dan di suatu masa yang tidak bisa kalian jelaskan. Rasa insecurity mulai menumbuhkan banyak pertanyaan dari kalian seperti, mengapa aku sangat peduli pada orang ini seperti aku peduli pada diriku sendiri? Kenapa aku tidak bisa lepas dari koneksi ini? Ada apa dengan diriku? Kenapa harus orang itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat banyak di benak kalian. Meskipun orang yang terkoneksi dengan kalian menunjukkan rasa sukanya, kalian tetap saja akan bertanya pada diri sendiri sekaligus meragukan diri sendiri. Beberapa dari kalian sudah memiliki pasangan atau orang itulah yang sudah berpasangan, hal itulah yang menghalangi kalian merasakan perasaan diri sendiri. Jika saya boleh menyimpulkan reading tentang kalian ini, rasa insecurity yang kalian miliki selama ini sudah lama menghambat banyak jalan kebaikan. Bisa jadi semesta mempertemukan kalian berdua agar kalian berdua sama-sama bisa menyembuhkan diri, jadi, bukan bermaksud agar kalian mengumbar nafsu di jalan yang salah. Karena ketika kalian sudah berhasil lepas dari insecurity, kalian bisa fokus dalam memutuskan sesuatu yang penting untuk hidup kalian sendiri. Jika melihat kembali ke reading ini dan mengamati susunan kartu, kalian adalah sosok yang pandai dalam memanifestasi dan menarik hal-hal baik masuk ke dalam kehidupan kalian.
Akan ada perubahan alur hidup yang akan kalian jalani sesuai dengan pemahaman baru yang kalian serap. Perubahan kecil sampai perubahan besar akan kalian jalani. Semua itu akan membawa kebahagiaan kepada kalian yang resonate. Saya akan memberi contoh kasus agar reading ini bisa semakin dimengerti. Reading ini menceritakan tipe orang yang sering mengatakan uang bisa membuat orang lupa diri, sehingga alam bawah sadarnya membentuk penolakan pada uang. Padahal dia sangat membutuhkan uang untuk menjalani kehidupan. Akhirnya finansialnya kacau balau bahkan buntu, karena vibrasinya menyuarakan tidak butuh uang. Sebenarnya dengan uang itu bisa menggerakkan kebaikan untuk banyak orang terutama dirinya sendiri, misalnya jadi tidak berhutang, menyekolahkan anak-anaknya dan membantu orang tuanya. Tetapi pikiran yang terbentuk dari melihat banyak contoh tidak baik dalam menangani uang, membuat vibrasinya menjadi menolak uang, begitu pula di faktor lain, misalnya romansa, pasangan. Itu sebabnya orang yang resonate dengan reading ini sering jalan di tempat, karena selalu mencari zona nyaman sampai dipukul oleh kenyataan yang memaksanya berubah.